Nah, jadi tadi yang digaransi adalah netralin. Udah netral, belum tentu permanen. Ya, jadi nih, tapi jembatan untuk permanen adalah harus netral dulu. Kalau nggak pernah netral sama sekali, jangan pernah bermimpi untuk jadi permanen. Karena permanen itu harus melewati fase netral dulu. Nah, buat nyampe di fase permanen ada 2 ujiannya. Yang pertama adalah ujiannya itu exposure. Exposure itu misalnya kemarin ada klien takut tinggi, takut banget, langsung naik pesawat abis itu ya. Begitu naik pesawat sekarang udah 17 penerbangan dia terbang gitu ya, jadi udah happy banget orangnya. Nah terus ada yang kemarin takut tinggi, videonya tuh bisa lihat ke Adin ya, itu takut tinggi langsung saya bawa ke lantai 36, langsung di exposure. Ketika exposure udah aman, ada tes yang kedua, yaitu waktu. Setelah lewat 1 bulan, 1 tahun, masih gak beban mentalnya hilang total atau memang balik-balik lagi ya. Kalau misalnya contoh kayak Kak Hana waktu kehilangan pasangannya, itu ada videonya juga ya, dia udah diwawancara setelah 1 tahun lebih, mau hampir 2 tahun ya kalau nggak salah, itu ya bener-bener udah hilang total. Jadi ujian kedua udah selesai, exposure dan juga waktu ya. Jadi ada 2 ujian. Jadi kalau misalkan belum pernah netral, nggak usah ngomong permanen dulu deh. Wah coach nggak permanen, iya karena minimal saya bantu di netral dulu. Tapi banyak yang netral itu sudah langsung permanen ya. Contohnya kayak case-nya Kak Hana itu 1 kali ketemu. Contoh kayak case-nya kayak yang tadi ada Kak Adin, itu juga dia 1 kali ketemu. Ya buat ketinggian ya udah bisa di exposure, udah selesai gitu ya case-nya. Nah jadi kalau misalkan pertama kali mau beres harus netral dulu. Ya, jadi itu yang digaransi. Dan kalau ditanya kalau anxiety berapa banyak coach harus ketemunya, jawabannya saya nggak tahu. Karena case anxiety ini sangat kompleks, multiple stacking trauma, bisa butuh lebih dari 1 kali ketemu. Ada juga banyak yang 1 kali ketemu udah selesai. Tapi banyak juga yang mungkin butuh 2-3 kali ketemuan. Karena anxiety ini sesuatu yang developnya itu lebih panjang waktunya. Yang saya bilang tadi, multiple stacking trauma. Traumanya ada banyak yang bikin jadi anxiety. Ya, seringnya sih memang dari trauma hampir mati. Ya, misalnya kalau udah kejadian hampir mati, nah biasanya mereka takut. Ada yang kemarin pattern anxiety-nya muncul dari kerusuhan 98, terancam hampir mati. Nah, habis itu langsung ketakutan, terus selalu mikirkan skenario terburuk. Nah, ada juga yang sempet kejadian sesak nafas di jalan, hampir mati, itu juga ada. Itu juga parah. Terus yang kemarin saya selesaikan juga ketakutan terus dia gara-gara pernah serangan jantung di mobil ya. Jadi pas mau balik ke rumah itu kata dokter kalau kamu telat 5 menit saja, golden moment sudah lewat, kamu pasti nggak bisa ditolong. Nah habis itu dia takut sekali. Nah yang kayak gini-gini beda-beda case-nya setiap orang ya, jadi kita harus temukan ya. Jadi butuh waktu, nggak bisa dalam 1 kali ketemuan, atau kadang-kadang banyak juga yang selesai dalam 1 pertemuan.